Sebelumnya kita sudah bahas terkait bagaimana konstanta dan koefisien itu sangat berpengaruh terhadap apa yang akan terjadi dengan kurvanya. Nah, di sini ada beberapa contoh sederhana tentang beragam jenis-jenis dari fungsi linear. Oke, yang pertama adalah di sini kita bisa lihat persamaan yang pertama. Kita punya persamaan Y sama dengan 4x plus 2x. Di sini kita bisa lihat konstantanya adalah 4, notasinya positif, kemudian plus koefisiennya adalah 2, positif. Sehingga ketika digambarkan di sini posisi 4 itu ada di sini, yaitu ketika x sama dengan 0, x-nya 0, maka nilai y-nya adalah 4. Nah, konstantanya ada di sini 4. Kemudian setiap pergerakan x itu akan terjadi pertambahan nilai di y sebesar 2 kali. 2, 2, 2, 2, 2, dan seterusnya. Sehingga ini yang pertama, yaitu konstantanya positif, koefisiennya positif. Sehingga berada di area positif, konstantanya berada di area positif, dan kemiringannya juga positif. Kemudian yang kedua, jenis kurva yang kedua kita bisa lihat di sini, kita punya persamaan. Persamaannya adalah y sama dengan 4 min 2x. Konstantanya adalah 4, tapi koefisiennya di sini adalah negatif 2. Sehingga kalau ketika digambarkan, kita bisa lihat dalam kurvanya konstantanya tetap di 4, yaitu ketika x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 4 di sini. Tapi yang terjadi karena koefisiennya negatif, maka setiap terjadi pergerakan satu kali, yang terjadi y-nya bukan naik. Karena negatif, maka y-nya akan turun sebesar minus 2, sebesar 2 di sini. Jadi penurunan sebesar 2. Sehingga semakin ke sini, maka semakin akan turun. Bertambah 1, turun 2, bertambah 1, turun 2, bertambah 1, turun 2, dan seterusnya. Oke, itu yang gambar kurva yang pertama dan kedua, yaitu konstanta positif, koefisien positif, konstanta positif, koefisien negatif. Kemudian yang berikutnya, sometimes juga pada suatu saat koefisien itu bisa 0. Kita bisa lihat di sini, kita punya persamaan yang pertama, y sama dengan 4. Sebenarnya kalau dipanjangkan y sama dengan 4 plus 0x. Koefisiennya 0. Jadi ketika koefisiennya 0 berapapun x itu tidak akan ada nilainya. Sehingga yang dianggap di sini hanya nilai konstantanya. Sehingga ketika digambarkan konstanta mulai dari sini, ketika x sama dengan 0 maka y-nya sama dengan 4. Tapi ketika x berapapun nilai x, y-nya tetap sama dengan 4. Sama dengan 4, sama dengan 4, sama dengan 4. Itu artinya apa? Itu artinya adalah x di sini pengaruhnya adalah 0 terhadap y. X di sini tidak berpengaruh terhadap nilai y. Konstanta positif, koefisien 0. Kemudian yang kedua, yang keempat, di sini y sama dengan min 4 plus 2x. Kita bisa lihat konstantanya negatif, koefisiennya positif. Ketika digambarkan, teman-teman bisa lihat di sini, konstantanya berada di minus 4. Itu ketika x sama dengan 0, maka nilai y-nya adalah minus 4. Ketika x-nya 1, contohnya, berapa nilai y-nya? Nilai y-nya akan bertambah sebesar 2. Setiap bergerak lagi 1, bertambah 2, 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 dan seterusnya. Ini koefisiennya positif.
Nah, yang selanjutnya juga terjadi seperti ini. Y sama dengan 0 plus 2X, yaitu konstantanya 0. Di persamaan yang berikutnya juga konstantanya 0, cuma yang membedakan koefisiennya. Yang pertama koefisiennya positif, kemudian yang berikutnya koefisiennya negatif. Sehingga ketika konstantanya adalah 0, itu artinya apa? Ketika nilai X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya juga 0, berarti tidak ada nilai Y yang tidak dipengaruhi oleh nilai X. Berarti Y di sini sangat tergantung 100% dengan apa yang terjadi di X. Kenapa? Karena ketika X-nya nggak ada isinya, Y-nya 0. Itu juga di sini. Sehingga kita lihat ketika digambarkan, garis ini perpotongan dengan sumbunya itu berada di titik 0. Kemudian konstantanya positif 2, berarti setiap terjadi pergerakan sekali di X, maka Y-nya akan bergerak sebesar 2. Bergerak di X, Y-nya bergerak 2, bergerak di X kali, Y-nya bergerak 2, bergerak di X kali, Y-nya bergerak 2, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya di sini konstantanya sama-sama 0, namun koefisiennya negatif, sehingga bisa dipastikan ketika bergerak satu kali akan terjadi pergerakan Y, yaitu minus 2, atau Y-nya akan berkurang 2. Sehingga bergerak sekali, Y-nya turun 2, bergerak sekali, Y-nya turun 2, bergerak sekali lagi, Y-nya turun 2, turun 2, turun 2, turun 2, dan seterusnya. Sehingga koefisien di sini cukup jelas dari beberapa contoh tadi. Ketika koefisien positif, itu akan menentukan garisnya apakah akan positif. Ketika koefisien negatif, menentukan garisnya juga akan negatif. Konstanta menentukan di sini perpotongan dengan sumbu Y-nya. Nah, kemudian kemiringan dari suatu garis itu tergantung apa? Tergantung nilai dari koefisiennya. Oke, selanjutnya silakan nanti teman-teman setelah kita bahas pengantar fungsi ini, kita bisa masuk ke ada beberapa kuis untuk mengukur pemahaman teman-teman. Oke, terima kasih.